Sekarang Imad Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 1-2 pahala, salah 1 pahala, udah ijtihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar nggak Pak Alwi itu Habib gitu gitu. Benar nggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah. Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya. Bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Gak ada nama Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1%. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah, riset dan sebagainya, DNA. Fasamajullah bal la budda idmar Allah zakarna. Semuanya kehendak Allah, bukan semua maunya Muhammad. Dia menghadap Baitul Maqdis kemudian pindah Ka'bah bukan kemauan Nabi Muhammad, bukan, semuanya perintah Allah. Wa idza kana kadzalik faqad zalat tariqatut takhir. Demikian maka pilihan tadi sudah hilang, sudah enggak ada pilihan. Wa nadhiruhu idza aqbala ahaduna ala waladih faqad amarahu bi umur katsirah murattabah faqala lahu kaifa tasarrafta faqad taba'ta ridai. Seperti ada ayah perintah banyak hal pada anaknya, perintah hal yang banyak dengan tertib lah. Kamu harus begini, nomor 2 ini, nomor 3 ini. Kemudian ayah mengatakan, kamu jalankan ya sesuai sesukamu lah. Sesukamu, bicaranya kamu bekerja, ayo silakan. Fa innahu yahmalu dzalik ala ma amaru al wajh alladhi amaru min tadhiqin aw takhir. Maka perintah orang tua ini menunjukkan apa? Menunjukkan boleh-boleh saja takhir, boleh pilih. Wa yahmalu dzalika ala takhir al mutlaq. Tapi tidak bebas sekali, tidak bebas sama sekali tidak. Al-qaul tsani wa qaul man za'ama anna hadhihi al-ayat nazalat fi amri siwa shalah. Nanti pendapat kedua apa? Ayat ini turun tidak ada kaitan dengan masalah salat. Walahum aidan wujuh. Ada alasan banyak. Awwaluha annal ma'na anna haula'il ladzina zalamu biman masajidi aydzkara fi ismi wa sa'u fi kharabi ulaika lahum kaza wa kaza. Artinya apa artinya? Mereka yang zalim, yang menghalangi masjidku kata Allah agar disebut namaku di dalam masjid dan mereka berusaha menghancurkan masjid, maka mereka akan mendapat siksa. Tsumannahum ainama wallau haribina anni. Kemudian mereka itu kemanapun menghadap, lari dariku kata Allah. Wan sultan dan dari kekuasaanku. Fa inna sultani yalhaquhum. Kekuasaan akan mengejar mereka. Jadi artinya ini bukan masalah sholat, bukan. Paham enggak? Wallahil masyriq maghrib. Allah mempunyai arah timur dan barat. Fa innama tuwallujuhakum fa innama tuwallu fatamajullah. Kemanapun kamu lari, kemana kamu lari di sana wajah Allah. Artinya kemanapun kamu lari, saya kejar. Allah nggak akan orang yang menghalangi sholat, orang menghalangi masjid atau merusak masjid, ayo mau lari kemana? Wa qudrati tasbiqahum wa ana alaihim bihim.
dan kudrahku mendahului mereka. Dan saya wa'ali bihim, saya mengetahui persis mereka. La yakhfa alayya makanuhum. Alayya itu, la yakhfa alayya makanuhum. Di mana mereka sembunyi saya tahu. Wa fi dzalika tahdhir min al-ma'asi wa zid anta al-kabiha. Yang merupakan peringatan keras agar tidak maksiat. Ya. Jadi ini malah ayat ini bukan enggak ada kaitan dengan sholat, bukan. Menerangkan Allah memiliki arah barat dan timur. Kemanapun mereka lari, kejar, saya kejar. Gak bisa lepas dariku, kata Allah. Wa qalu ta'ala inna Allah wasi'un alim nadhir qali in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu illa bisultan. Fala hadha kullu murad minhu si'atul ilm. Inna Allah wasi'un alim ay inna Allah lahu si'atul ilm. Allah sangat luas ilmunya. Wa nadhir wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Sama dengan ayat Allah selalu bersamamu dimanapun kamu berada. Dan ada lagi ayat ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kalau kamu berbisik 3 orang, Allah yang nomor 4. Artinya tidak mungkin lepas omonganmu. Kamu bisik-bisik pelan-pelan dengan orang, 2 orang, Allah ketiga. Dengan 3 orang, dengan 4 orang, Allah dan seterusnya. Wa qalu ta'ala rabbana wasi'ta kulla syai' rahmatan wa ilman. Allah sangat luas melingkupi segala sesuatu, rahmatnya dan ilmunya. Wa qalu ta'ala wasi'a kulla syai'in ilman. Ay amma kulli syai', menyeluruh segala sesuatu Allah itu ya. Bi ilmih, dengan ilmunya, wa tadbiri dengan tadbirnya, wa ihata bihi dan dengan ruang lingkupnya, wa uluwi dengan ketinggiannya. Hasil Allah itu menguasai segala sesuatu, tahu segala sesuatu lah. Wa thaniha qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna akhakum an-Najasyi qad mat fasallu alaih. Raja Najasyi yang melindungi Muhajirin antara Ja'far bin Abi Thalib antara lain, ya. Jadi waktu itu sudah tekanan Quraisy sangat luar biasa, maka Nabi membolehkan siapa yang kamu hijrah silakan hijrah. Pada hijrah ke Ethiopia, Habasya. Sebagian ke Cina malah, sebagian ke Cina, mati di Cina. Di Chengdu ada 2 di Chengdu itu. Itu hijrah pertama sebelum ke Madinah belum, Nabi masih di Mekah. Sampai di sana di mana? Di Ethiopia. Abu Jahal, Abu Sufyan mengutus utusan. Ketemu Raja Najasyi, usir mereka itu. Itu penjahat. Dipanggil Najasyi. Gimana ceritanya? Ceritanya gimana? Ja'far bin Abi Thalib, saudara Sayyidina Ali, kakaknya ya, menjawab, kami dulu nyembah berhala, sekarang nyembah Allah. Kami dulu makan bangkai, sekarang kita kalau nyembelih binatang dengan bismillah. Kami dulu gitulah. Kami dulu jahiliyah, sekarang setelah Islam dengan jahiliyah. Bagaimana pendapatmu tentang Isa? Tentang Isa gimana pendapatmu? Wadhkur fil kitab Maryam. Tentang Maryam. Wadhkur fil kitab Maryam. Gimana? Itu tabatat makanan syarqiyah. Sampai menangis Najasyi itu. Sedangkan ayat yang dibaca oleh sahabat Ja'far itu. Cerita tentang Maryam tadi. Nah, enggak masuk Islam. Tapi ketika meninggal dunia, Nabi mendengar Najasyi meninggal dunia, mengajak sahabat nyolati, salat ghaib. Kata Nabi, inna akhakum, saudara kamu sekalian, an-Najasyi qad mat. Siapa namanya siapa? Usaihim siapa itu namanya? Najasyi gelar raja, Najasyi. Usaihim ya. Namanya siapa namanya? Ashimah ya? Ashimah. Najasyi telah mati.
Fasallu alaih, ayo kita salat. Nyalatin mereka. Qalu, sahabat berkata, nusolli ala rajulin laisa muslim. Kita nyolati orang yang bukan orang Islam. Fa nazala qaulu ta'ala, wa inna min ahli kitabi laman yu'minu billah wa ma unzila alaikum wa ma unzila alaihim khashi'in la yashtaruna bi ayatin la thamanan qalila ulaika lahum ajrun 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Itu ayat Quran. Di antara ahli kitab ada orang beriman kepada Allah dan beriman kepada kitab yang diturunkan kepadamu dan diturunkan kepada mereka, yang punya hati yang khusyuk lillah, dan mereka tidak membeli ayat Allah dengan harga murah. Mereka mendapatkan pahala di sisi Allah dan Allah Maha Sari'ul Hisab. Jadi walaupun enggak masuk Islam tapi Najasyi menghormati Al-Qur'an. Wa idza gimana? La tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Kaum Muhammad akan jumpa orang sangat benci kamu, itu orang Yahudi. Ya, mau kapak-kapaknya benci kamu lah. Mau enggak usah ke Israel, enggak usah, enggak percuma. Wala tajidanna qawmadzal ladzina amanu ladzina qalu inna nasara. Kaum Muhammad akan jumpa orang yang simpati kamu, yaitu orang Kristen. Dzalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun. Karena di antara orang Kristen itu ada para pendeta yang hatinya tidak sombong. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul haq tara ayun tafidu minad dam'. Ketika dibacakan kepada mereka, lihat air matanya menitik air matanya mendengarkan ayat Quran dibaca. Itu surat apa itu? Maidah ya. Pas juz ke-7 wa idza sami'u juz ke-7 wa idza sami'unya. Surat Maidah. Ya Allah, enggak ada yang hafal. Ngajinya tafsir Razi enggak ada hafal Quran, ngajinya tafsir Razi benar. Wa idza sami'unya itu juz ke-7. Wa idza sami'u ma unzila ila rasul haq tara an tafidu min ad-dam'. Maidah, surah Maidah. Cepat. Maidah, ya. Faqalu innahu kana yusalli ila ghairi qiblah. Ya, Najasyi itu kan salatnya enggak menghadap kiblat Rasulullah. Kenapa kita nyolati mereka? Turun ayat Quran lagi turun. Wallahil masyriq maghrib aina madrus Allah. Ini artinya apa? Ayat ini tidak hanya berurusan dengan sholat, bukan. Menghukumi Najasyi. Itu wallah itu bukan wallahu itu. Walillah itu. Alifnya sholat alifnya. Walillah bukan wallahu bukan. Walillahil masyriq maghrib. Wa ma'na anna jihad allati yusallaf ilaiha al-milal min syarqin wa gharbin wa bainahuma kulluha li. Semua arah yang dituju oleh setiap orang sholat dari berbagai agama, mau timur mau barat, min syarqin wa gharbin wa bainahuma antara barat dan timur, kulluha semuanya li, punya saya kata Allah, punya saya. Faman wajjahu nahwa syai'in minha. Barang siapa menghadapkan mukanya pada suatu dari arah itu, bi amrin yuriduni, karena dia niat menyembahku, wa yabtaghi ta'ati, mereka dalam rangka taat kepadaku, wajadani hunak, mereka akan jumpa aku, akan menemukan aku di sana. Sholat menghadap kemana saja, paham ya? Ai wajada thawabi, menjumpai pahala dariku. Fakana fi hadza udhrun Najasyi, maka ini merupakan udzur bagi Najasyi wa ashabu allazina matu al istiqbal al masyriq, yang mereka sampai mati menghadap kiblatnya ke timur. Wa nahu qouli ta'ala wa ma kana lidhu imanakum, Allah tidak menyanyiakan iman kamu sekalian. Wa tsalitsu lamma nazala qaulu ta'ala ud'uni astajib lakum, ayat yang mengatakan berdoalah kepadaku akan saya kabulkan untuk kamu semuanya. Qalu aina nad'u, doanya di mana ya? Yang mustajab di mana ya? Ayat ini, berdoalah kepadaku nanti akan saya kabulkan. Mau cari tempat yang mulia lah, tempat yang istimewa. Di mana kami berdoanya? Wa waqala Hasan, jawab gimana? Aina ma tuwallu fatamma wajhu. Doa mau di Indonesia, di Jakarta, mau di mana, enggak usah ke Ka'bah. Enggak
Nggak usah ke Mekah. Asalkan ikhlas, astajib lakum. Itu artinya. Ini pendapatnya Imam Hasan. Yang pendapat tafsir ini pendapat Imam Hasan Basri, Imam Mujahid, Imam Ad-Dhahhak. Rabi'uha annahu khitabul muslimin. Pendapat keempat, ini khitab kepada orang Islam semuanya. Aila yamna'ukum takhribu man haraba bai' masajid Allah an dzikrih haitsu kuntum min ardi falal masyriq maghrib wal jihati kulliha. Tidak menghalangi kamu bagi orang yang merusak masjid Allah, kamu zikir kepada Allah di mana saja. Kira-kira kamu mau menghadap kiblat atau mau sholat masjidnya dihancurkan orang, di mana saja kamu menghadap, di sana wajah Allah. Mau sholat dihalang-halangin, misalnya kayak di Israel, di Palestina kan sering mau sholat ke Masjid Al-Aqsa dihalang-halangin. Ya udah sholat di mana saja. Wa qalu Ali bin Isa, ini pendapat Ali bin Isa. Wa khamiswa, yang pendapat yang kelima tentang ayat tadi, minan nas yas'am anna nazal fil mujtahidin al-wafin bi syartil ijtihad. Ini ayat menunjukkan atau turun berkaitan dengan para mujtahid yang sudah memenuhi syarat ijtihad. Saun kana fi shalah au fi ghayriha, baik ijtihadnya dalam masalah atau bukan. Wal murad minhu ainal mujtahida idza ra'a bi syartil ijtihad fa musibun. Itu artinya apa? Kemanapun kamu mengarahkan mukamu di sana wajah Allah. Semua orang ijtihad, asal betul-betul ijtihad, benar, dapat pahala. Itu artinya. Orang ijtihad, memahami fikih, mendalami fikih, ya, akalnya cerdas, dengan memenuhi syaratnya, bukan ijtihad yang abal-abal, bukan. Sudah menguasai bahasa Arab, nahwu, balaghahnya, kinayah, isti'arah, majaz, dikuasai semuanya. Kemudian ijtihad, benar atau salah, dapat pahala. Benar dapat 2 pahala, salah dapat 1 pahala. Sekarang Imad Banten itu ijtihad itu. Ijtihad itu. Benar 2 pahala, salah 1 pahala. Udah ijtihad itu. Penelitian bukan karena benci, bukan lagi meneliti. Benar enggak Pak Alwi itu Habib gitu itu. Benar enggak Ubaidillah itu ada penelitian ilmiah. Salah dapat pahala. Kalau betul-betul ya, betul-betul dulu ya, serius ya. Bukan serampangan, bukan. Betul ijtihad, penelitian betul-betul. Salah dapat pahala, benar dapat 2 pahala. Tapi secara umum tidak ada ahli bait yang namanya Ubaidillah. Karena Ubaidillah itu gubernur Irak yang membunuh Sayyidina Husain di Karbala atas perintah Yazid. Yazid perintah gubernur Irak namanya Ubaidillah bin Ziyad. Ubaidillah membentuk pasukan 400 orang ke Karbala itu. Enggak mungkin lah Habib namanya Ubaidillah. Ya, enggak ada Habib namanya Yazid, Muawiyah, Amrun, enggak ada Habib namanya itu. Begitupun tidak ada namanya Ubaidillah, enggak ada. Enggak ada Habib namanya Muawiyah, enggak ada. Habib bola-bola Abdullah, Ali, Husain, Hasan, Umar, Rizik. Syihab itu klannya Syihab itu. Namanya Rizik kan. Bahar. Gak ada nama Muawiyah, gak ada. Yazid gak ada. Ubaidillah juga gak ada. Ubaidillah gak ada. Maka jauh kemungkinan Ahmad Al-Muhajir punya anak namanya Ubaidillah. Jauh kemungkinan. 99% lah, saya gak mengatakan 100% ya. 99% penelitian Imad itu benar. 99%. Jadi masih ada kemungkinan salah 1% lah. Ayo dilawan dengan ilmiah lagi. Ayo dilawan, ayo. Ente lakukan ilmiah lagi, penelitian ilmiah, metode ilmiah. Riset dan sebagainya, DNA.